Shalom. Tuhan, dan untuk hari ini kita mau belajar bagaimana kita tidak menjadi lemah. Ya, temanya adalah tidak menjadi lemah. Kalau tidak menjadi lemah, tentunya kita kepengen tetap kuat dalam Tuhan, ya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita tidak menjadi lemah, tetapi tetap be strong in God. Amin. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. 5 ayat ini kita akan baca bersama-sama. Yang laki-laki boleh bersama saya, yang wanita juga bersama dengan kaumnya, ya. Kita baca yang laki-laki ayat genap, yang wanita ayat yang ganjil, dan sampai akhirnya kita selesaikan. Yuk, 2, 3. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Selain daripada tokoh Ayub dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru tokoh yang namanya ini pun menjadi satu contoh gambaran yang baik bagaimana dua pribadi ini bisa diteladani di dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan, pergumulan kehidupan, ya. Kalau kita baca dari rangkaian ayat ini, kita mendapat sebuah gambaran betapa luar biasanya tantangan, pergumulan, kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus setelah ia justru menjadi percaya dan menjadi hamba Tuhan. Kita bisa lihat di sini 5 kali aku disesah. 5 kali aku disesah, setiap kali 39 kurang 1. Jadi berapa itu, ya? 395, ya. Kan kalau 40 kali 5, betul ya? 195, ya. 40 kali 5 berapa? 200 kan? Ya kurang 5 lah, ya. Karena 111 tadi kan? Ya, jadi 195. Cara matematikanya gampang. Terus 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. Wah, kalau kita ngadepin kayak situasi kayak gini jadi orang Kristen atau juga bahkan melayani, saya kira kita nggak akan bertahan, nggak kuat, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetapi kita bisa lihat Rasul Paulus yang sebelumnya justru dihormati oleh kaumnya, kelompoknya, tapi justru sekarang berbeda. Bahkan sekarang dia yang tadinya mau membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ditangkap, bahkan dibunuh sekalipun. Tetapi sebaliknya kini ia mendapat perlakuan yang berbeda. Jadi kalau dilihat perlakuan yang diterima oleh Rasul Paulus sungguh sangat tidak menyenangkan. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur. Wah, luar biasa. Kalau saya kurang tidur aja bisa gampang sakit. Aku lapar, dahaga, kerap kali puasa, kedinginan tanpa pakaian. Wah, telanjang, ya.
Tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusan tentang pelihara jemaat pun tetap dia kerjakan tanpa kelalaian. Nah, setiap orang pada dasarnya memiliki kelemahan masing-masing. Baik fisik, psikis maupun rohani. Kelemahan secara fisik, mungkin ada orang yang cacat fisik. Ada orang yang mengalami sering sakit penyakit, berpenampilan buruk, tidak cantik, tidak ganteng. Kemudian juga secara psikis mungkin ada cacat mental, idiot, IQ-nya dan EQ-nya rendah. Ya, kelemahan rohani mungkin kerapuhan iman, pengenalan akan Tuhan yang dangkal, moralnya rendah. Ya, tapi dalam konteks kita bicara tentang tidak menjadi lemah itu berbeda dengan orang yang memiliki kelemahan tadi. Ya, artinya kalau kita bicara tidak menjadi lemah, maka sebelumnya ia pernah menjadi kuat dan sekarang bisa menjadi lemah. Karena itu diingatkan agar tidak menjadi lemah, tidak merosot. Karena sebelumnya mungkin dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin melayani, aktif mengikuti kegiatan gereja, tapi mungkin sekarang tidaklah seperti itu lagi. Ataupun ada penurunan, ada pengurangan, ada kemerosotan. Nah, seharusnya sebaliknya yang terjadi, kalau kita lihat yang di dalam Alkitab rangkaiannya, yang dikasih 1, 2, dan 5 talenta, yang baik dan benar dan berkenan kepada tuannya adalah semakin bertambah, berlipat. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 11, kan ditambah lagi bonus 1 yang nggak pakai. Ya. Jadi semakin, yang ada semakin banyak terus ditambahkan. Seharusnya seperti itu. Perjalanan kita naik dan bukan turun. Kita semakin dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena bukankah itu juga yang kita usahakan? Dan bukankah itu juga yang kita gumulkan dan doakan minta kepada Tuhan? Jadi jangan apa yang kita minta kepada Tuhan yang kita inginkan, tapi yang kita kerjakan tidak sejalan sebenarnya dengan apa yang kita kehendaki. Nah, mungkin berbagai peristiwa buruk dapat membuat orang menjadi lemah. Pertolongan yang tidak kunjung datang, harapan yang tidak terpenuhi, kekecewaan terhadap Tuhan maupun terhadap manusia yang terus-menerus dirasakan bisa sangat melemahkan iman dan semangat seseorang. Murid-murid Yesus tidak kalah. Sebagai orang yang dekat tiap-tiap hari bersama Tuhan pun bisa berpotensi menjadi lemah. Ketika ia atau mereka menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap, disalibkan, mati bahkan ya. Sehingga mereka menjadi takut, mengurung diri dalam sebuah tempat tertutup. Ya. Dan bahkan beberapa murid kembali lagi kepada profesi semula menangkap ikan. Jadi kita lihat memang kita tidak perlu menjadi sombong. Orang yang bisa hebat sebelumnya pun bisa menjadi berpotensi lemah. Tetapi kita bisa contoh hari ini bahwa Paulus yang mengalami juga berbagai tantangan dan kesulitan, penderitaan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya dan pelayanannya, namun ia tidak menjadi lemah. Ia tidak memberi kesempatan kepada iblis sedikit pun. Efesus 4 ayat 27 yang saya hafal dari dulu. Bahwa tidak kasih celah iblis untuk masuk dan merasuki dirinya, untuk menghasut dirinya menjadi lemah. Tetapi dibentengi rapat-rapat dengan firman, dengan kecintaan yang semakin bertambah dalam kepada Tuhan, sehingga kita akan terbangun di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan, hendaklah engkau kuat dan kuat di dalam kuat kuasanya. Bukan kekuatan kita, tapi dalam kekuatan Tuhan. Dan untuk itu tentunya kita nggak bisa andalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi kita terkonek, terhubung terus dengan Tuhan. Ya, Paulus tidak menjadi lemah, semakin giat dalam melayani Tuhan. Akhir-akhir ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam. Apalagi cuaca yang tidak menentu, bencana alam yang bisa terjadi menimpa banyak orang ya.
Dan tentu hal itu menjadi duka yang dialami oleh orang-orang sebangsa kita, dan Indonesia menjadi bagian yang rentan sekarang ini. Dulu waktu masa-masa yang lalu Indonesia aman-aman dari bencana. Negara-negara lain yang sering mengalami kita dengar. Tapi sekarang gilirannya Indonesia yang mengalami banyak sekali bencana alam. Ya, kalau baca menakutkan juga ya. Jakarta berpotensi sangat besar mengalami gempa megatrust. Ya, salah satu paparan dari yang saya pernah dengar dari seorang jenderal, itu sebabnya salah satu alasan kenapa ibu kota dipindahkan dari Jakarta. Karena Jakarta punya potensi yang jauh lebih parah. Menakutkan. Dan kita sekarang nggak ngalamin, puji Tuhan, bersyukur. Tapi saat-saat masa-masa yang dialami dulu oleh teman-teman saudara kita yang lain. Dan kalau itu diizinkan Tuhan harus kita hadapi. Siapkah kita? Kuatkah kita? Bisakah kita tetap bertahan? Nah, kita bisa lihat contoh daripada Rasul Paulus ini apa sih yang kita mau pelajari itu. Yang bisa membuatnya si Rasul Paulus tadi tidak menjadi lemah, tidak tawar hati, melainkan tetap eksis, kuat, semangat, antusias, dan mampu melewati semuanya itu. Rahasianya ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18 yang tentunya kita belajar dari ayat ini. Ternyata Rasul Paulus ini loh. Tentu kita nggak baca lagi 18 ayat, tetapi beberapa ayat yang saya kutip berikut itu menjadi poin-poin yang bisa kita pelajari. Yaitu diantaranya ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan seterusnya ya. Ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, berikutnya ayat 8, 10, dan 14 serta 18. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, dari ayat-ayat ini saya coba merangkum ada 4 poin yang ternyata menjadi rahasianya Paulus menjadi tidak lemah. Tetapi ia semakin kuat bertahan menghadapi berbagai persoalan yang kalau kita dapat gambaran dari ayat yang sudah kita baca tadi, itu sungguh kalau diperhadapkan dengan saya, diperhadapkan dengan saudara, mungkin kita tidak akan seperti Paulus mampu. Tapi kita belajar untuk itu. Yang pertama, yaitu dikatakan di ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Dikatakan di sana, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi waktu Rasul Paulus dipanggil Allah, dari sebelumnya orang yang menghalang-halangi orang yang mengikuti jalan Tuhan, mengikut Yesus, sekarang disuruh untuk ikut Yesus sebagai Allah yang benar, karena Allah menampakkan diri kepadanya di Damsyik
bahkan memberikan satu tugas pelayanan yang berbeda 180 derajat dari pelayanan yang dikerjakannya sebelumnya. Dari orang yang menganiaya jemaat menjadi orang yang membangun jemaat. Dari orang yang membinasakan, membunuh menjadi orang yang justru menghidupkan banyak orang percaya supaya hidup dalam Tuhan. Jadi yang pertama, Rasul Paulus itu memiliki kemantapan hati mengikut Yesus. Apakah selama ini kita sudah sekian puluh tahun mengikut Tuhan? Benar-benar kita sudah berakar memiliki kemantapan hati. Waktu saya ditugaskan pelayanan, apakah benar-benar tugas pelayanan yang dibebankan atau diberikan kepada saya, kita terima dengan pikiran yang positif, ini sebuah kepercayaan, ini sebuah anugerah, dan saya telah menerima sepenuhnya kepercayaan Allah. Seperti Rasul Paulus tadi. Aku telah menerima. Masalahnya banyak orang mungkin nggak terima. Itu sebabnya seringkali kalaupun dia melakukannya dengan sangat terpaksa. Ya, apa boleh buatlah. Tapi kalau kita benar-benar telah menerima, beres dengan diri kita dan dengan Tuhan, maka sudah selesai, hal itu tidak perlu diragukan. Kita punya kemantapan hati. Setiap langkah perjalanan pelayanan, setiap langkah pengiringan kita akan Tuhan, mantap. Karena kemantapan itulah yang akan menghasilkan sesuatu. Waktu Yosua mau mengambil tongkat estafet kepemimpinan untuk membawa Israel masuk ke negeri perjanjian, karena Musa gagal membawanya, maka Tuhan berfirman, setiap tempat yang kau pijak akan diberikan kepadamu. Jadi bagaimana kita melangkah dengan kemantapan hati, melakukan dengan kemantapan hati, tidak mengandung keraguan-raguan, tetapi berjalan dengan mantap sambil hati tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini karena Tuhan mau aku lakukan. Mengerti panggilan Tuhan, mengerti maunya Tuhan, sehingga tidak lagi ada keraguan-raguan. Nah, karena itu ada banyak orang seringkali hal ini menjadi belum beres, masih belum. Ya, sehingga ada tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan, tentu dia bisa beralih. Lagu pujian yang populer adalah mengikut Yesus keputusanku. Apakah kita sudah memutuskan untuk ikut Yesus benar-benar? Apakah kita sudah memutuskan untuk mengabdikan hidup kita melayani Tuhan dengan benar-benar? Bahkan di sisa hidup kita yang ada sekarang, kita persembahkan untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah menerima Yesus dengan segenap hati, tulus dan berkomitmen untuk mengikutinya dengan segala konsekuensinya? Banyak orang kadang-kadang mau ikut tetapi lihat dulu apa dampaknya, kemana, apa ini. Dan kita bisa memilih yang kita mau. Dan itu biasa. Kalau lagu pujian tadi berkata, sungguh hidupku telah ditebus. Dan akhirnya kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Sebenarnya berat ngomong itu tadi. Saya bisa nangis kalau kayak gitu. Suka-sukamu Tuhan. Sakit. Kalau diproses Tuhan, suka-suka Tuhan. Merelakan suka-suka Tuhan. Sakit. Tapi sakit itu menciptakan sesuatu yang kelak nanti bisa jauh lebih mudah. Ya, ikut Tuhan keputusan. Apapun juga Tuhan mau apa. Jangan merasa saya punya hak atas hidup saya. Karena orang yang telah ditebus, dibeli, harganya telah lunas dibayar, maka kepemilikan hidup kita itu, hak atas hidup kita itu beralih kepada yang membelinya.
Ini yang seringkali kurang dipahami, disadari dalam praktek hidup kita. Bahwa hidup saya sudah dibeli, harganya telah dilunas, dibayarkan, kata firman-Nya begitu. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, muliakan Allah. Ini punyanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, loh Dia yang punya, begitu. Ya, jadi yang pertama, yuk mantapkan hati kita sekalian. Sehingga dari ayat ini saya bisa bicara satu tema yang lain, yang tadi saya pengen kasih tema yang berbeda. Tak tergoncangkan. Kalau dunia ini akan digoncangkan nantinya, apakah kita tinggal tak tergoncangkan? Dari semua yang akan tergoncangkan seperti Petrus juga, apakah benar-benar akhirnya orang bisa bertahan? Tapi kan Petrus ternyata gagal. Ngomongnya besar, semangatnya luar biasa. Tapi Yesus bilang, hati-hati. Engkau gak sadar, engkau gak mantap. Waktu diperhadapkan dengan sesuatu yang buat dia terancam, murid Yesus ya, oh kamu ikut dia ya, oh itu dia ya bersama. Enggak, aku gak kenal, aku gak ngerti belaga bloon ya. Gak ngerti apa yang kamu ngomong. Banyak orang berperilaku kadang-kadang seperti itu. Tapi setelah pertobatan yang sungguh-sungguh, setelah dia diperlengkapi dengan urapan kuasa dan pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, maka hidupnya totalitas berubah. Yang kedua, kita belajar di sini, dikatakan di ayat 5 yang ke-10. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi, apa yang dilakukan oleh Paulus, dia tidak berorientasi kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah. Berorientasi hidupnya itu kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia sampaikan, semuanya itu orientasinya ke Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang bersaksi bagaimana menunjukkan, wah dia diberkati Tuhan luar biasa. Sebenarnya orientasinya kepada diri sendiri. Dia mau tunjukkan seperti itu. Wah dengan begini, dengan begitu. Tapi apakah peran faktor Tuhannya itu menjadi lebih dominan, menonjol, yang disaksikan, ditampilkan betapa karya Tuhan itu luar biasa dan tanpa itu saya nggak ada apa-apanya. Kebanyakan orang seperti itu. Dan kelemahan salah satunya adalah iblis itu seringkali nyelip. Ada kesempatan dikit dia selip, dia ambil alih, dia mau curi kemuliaan. Kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan, tapi dibuat untuk diri sendiri. Sehingga banyak orang memang akhirnya di akhir zaman secara halus akan berorientasi hidup kepada kembali egonya tinggi. Semua diukur kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu tidak diukur dari kepentingan, segala sesuatu tidak diukur seharusnya dari kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan Tuhan. Sehingga seperti Yohanes Pembaptis pun ketika dia sedang pamornya sedang naik, ya, orang-orang begitu menyukainya, pengikutnya semakin bertambah, dia tidak terlena, tidak suka dengan hal ini. Ini berbahaya, bisa repot saya jatuh dalam dosa. Maka ia berkata, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Supaya akunya ini tidak punya tempat untuk meninggikan diri dan mencuri kemuliaan Allah sedikit pun tidak. Karena itu kalau ada orang yang mau tertarik sama dia, mau ikut dia, ngefans sama dia, dia bilang waktu Yesus lewat, lihat anak domba yang mengangkut isi dunia. Keberanian menyatakan kebenaran. Itulah yang seharusnya dibuat oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, nyatakan bahwa dialah yang sepatutnya diikuti. Ini yang seharusnya gereja-gereja begitu. Hamba-hamba Tuhan juga harusnya seperti itu. Tidak senang kalau jemaat
ngefans kepada pendeta. Kenapa ketika pendeta jatuh, jatuh semua jemaat? Pendeta bisa jatuh, pemimpin bisa jatuh. Ada pemimpin besar yang sangat terkenal. Kalau saya ke Singapura, saya pasti ke gerejanya. Yang sudah hebat pun bisa jatuh. Yang punya pamor hebat pun bisa jatuh. Kenapa? Kepuasan diri. Jadi biar izinkan Tuhan makin besar. Saya masih tetap berdoa buat setiap jemaat dan juga anak-anak. Agar kiranya kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Agar orientasi kehidupan kita berubahlah. Jadi senantiasa mengingat dan menyadari betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita. Kalau kita melakukan ini aja sudah kayak gimana? Ya kalau dibandingkan dengan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, masih jauh. Maka Paulus katakan, ya kan? Dia itu kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ingat pengorbanannya, ingat betapa ia bisa melakukan segalanya buat kita. Tapi kita mau melakukan itu enggak segalanya buat Tuhan? Ini yang berat. Kadang kita masih pertimbangkan balik lagi kepada diri kita. Saya bisa enggak ya? Ini akan ganggu enggak ya kehidupan saya? Ini akan ini enggak ya? Kembali kepada diri saya. Tapi Tuhan enggak pernah pikir gitu. Bahkan dia korbankan segalanya. Ia yang tidak menyayangkan, kata Roma. Ya, anaknya sendiri diberikan kepada kita. Apalagi sih yang akan kita ragukan? Tuhan pasti berikan juga yang lebih dari itu. Yang ketiga, yaitu kita belajar di dalam ayat yang ke-6, 8, 14. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi Rasul Paulus ini bisa tidak menjadi lemah karena ia berpikir demikian. Sehingga ia tidak kehilangan pengharapan, tidak putus asa di dalam berbagai tekanan hidup yang luar biasa. Tadi sudah punya kemantapan hati, betul? Yang kedua tadi apa yang kita bicarain? Baru kedua lewat apa? Oh, baru dua aja udah lewat, udah lupa lagi. Apa tadi yang kedua? Berorientasi kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, jadi yang ada di pikiran, kalau nyanyian kita bisa nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu. Sebenarnya lagu itu juga pengen didengar Tuhan sih. Apakah benar Tuhan itu ada di tangan kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita juga. Setiap kali kita pikir, yang kita pikir Tuhan. Eling, ingat Tuhan selalu. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Anak sekolah minggu kita ajarin, tapi gurunya mendalam enggak? Kita nyanyiin lagu itu, apakah kita juga begitu? Gitu ya. Yuk kita belajar. Tidak kehilangan pengharapan, tidak putus asa. Ya, kita mungkin menghadapi nanti ke depan, ini firman Tuhan, saya sampaikan,
Ya memang kita sedang menghadapi banyak hal. Ke depan itu tantangannya lebih berat, ya kan? Jadi jangan pernah menyerah, perhatikan sekali lagi. Jangan berputus asa, sebab mukjizat Tuhan masih ada. Kan lagunya gitu kan ya? Jangan pernah menyerah ya. Terus bertekunlah dalam iman dan pengharapan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah, kata Daud. Jadi yuk jangan pernah kehilangan pengharapan. Pengharapan itu bagaikan pelita, apapun hilang asal pengharapan tidak hilang. Pengharapan yang masih ada sisa sama saya, itulah yang membuat saya bisa akhirnya selamat dari laut mati yang membawa menyeret saya. Ketika saya masih berusaha mengucapkan Tuhan, sekali lagi di akhir ucapan saya, kalau boleh bawa saya ke pinggir. Walaupun saya sudah ucapin sebelumnya. Mungkin doa kita belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Jangan sampai lengah iblis buat kita stop berdoa. Iblis buat kita menganggap doa nggak penting. Kita lebih sibuk dengan kegiatan daripada doa. Padahal doa adalah kunci jawaban segalanya. Yang sedang kita cari jawabannya itu bukan dengan usaha manusia, tapi datang sama Tuhan. Yesus menyadari dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena itu di Getsemani dia bergumul dalam doa. Dia tahu dia akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit ke depan. Dan orang yang tahu itu lebih berat tentunya tekanannya daripada nggak tahu. Lebih baik nggak tahu. Tapi sifat manusia pengen selalu tahu. Semakin kita sudah tahu, oh tekanannya makin berat. Kalau tahu umur kita cuma tinggal 3 hari lagi, sekarang kita tahu misalnya, itu stresnya luar biasa. Jangan bilang kalau gue tahu 3 hari lagi gue akan hidup benar. Nggak gitu. Stres duluan yang ada. Jadi kalaupun 3 hari lagi kemudian kita mati, lebih baik nggak tahu daripada kita sudah tahu duluan. Kan gitu, betul nggak? Nah itu seperti itu. Tuhan lebih tahu, dia tahu segalanya apa yang akan terjadi. Dan kunci kekuatannya adalah di doa. Anak-anak akan kuat karena ternyata ada doa. Di doa ibuku namaku disebut. Tapi ingat, kebanyakan orang cuma ingatnya ibunya yang berdoa. Lupa kalau bapak juga berdoa. Sebagai laki-laki bapak, saya berdoa loh. Baik, yang terakhir yang keempat. Ya, yaitu memperhatikan yang tak kelihatan. Fokus pada nanti itu, kekekalan. Jangan cuma di dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kita lihat, semua yang kita miliki, semua segala macam, itu cuma sementara, nggak bisa dibawa mati. Aku datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Tidak ada sesuatu yang kita kumpulkan sekarang ini yang bisa kita bawa menjadi bekal nanti. Tetapi apa yang tidak kelihatan, iman, perbuatan, apapun benih yang sudah kita tabur, itulah yang kita tuai nantinya. Jadi memperhatikan di sini berarti mengarahkan pandangan. Mengarahkan pandangan kepada perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kata Kolose 3 ayat yang kedua. Hendaklah kita pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kita pikir setelah nanti, kapanpun Tuhan panggil saya, apakah saya sudah siap di kekalan itu? Apakah rumah saya sudah megah seperti kita menginginkan rumah di bumi ini? Apakah saya di sana sudah punya perlengkapan yang cukup untuk hidup nyaman selamanya? Karena tidak ada batasan waktu. Seperti kita menginginkan juga di dunia ini. Bahkan jauh lebih itu. Semua di dunia kita inginkan hal yang terbaik. Walaupun yang terbaik yang kita miliki sekarang pun tidak akan bisa kita bawa. Tapi nanti kalau kita cerdas, tidak tertipu sama iblis, itu yang kekal. Itu yang jadi bekal kita. Ya,
kita arahkan pandangan kepada perkara yang di atas. Karena itu Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena ternyata tuh pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di tangan kita cuma bisa menggenggam satu. Kalau kita tetap mau pegang yang satu, kita akan gak dapat yang lain. Mau lepaskan, berani lepaskan, baru kita bisa pegang ini. Sebelum kita melepaskan, kita gak bisa pegang lagi. Kalau kita pengen dapat Kristus, kita pengen dapat surga, kita gak berani lepaskan yang ada. Kita akan mampu dapat menangkapnya. Terakhir slide ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami di bumi ini ya. Karena itu yuk tanamlah benih sekarang, maka engkau akan menuai hasil kemudian. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita nggak bisa menuai sebelum menabur. Jadi yuk tabur sekarang. Walaupun hari ini kita belum menuainya, maka yang akan menuai dikatakan oleh Galatia pasal 6 ayat 9, yaitu apabila kita tidak menjadi lemah. Terus lakukan yang baik, tabur yang baik, kerjakan semuanya yang bisa kita kerjakan, dan satu ketika akan kita tuai jika kita tidak menjadi lemah rahasianya. Terus bertahan, terus. Kalau hari ini yang saya lakukan belum memberikan buah hasil, percayalah, karena firman Tuhan ya dan amin. Dia yang berkata, jangan lemah semangatmu sebab ada upah bagi usahamu. Dia yang berkata itu tidak akan bohongin kita. Nggak ngibul dia, tetapi dia pasti akan menggenapinya. Karena itu yuk terus semangat. Semangat dalam Tuhan, makin semangat dalam Tuhan. Tidak lemah dan tidak mau dilemahkan. Tidak merosot, tidak berkurang, tapi makin maju. Karena kita makin dekat sampai akhir zaman. Saya ikuti paparan kebangsaan, seminar kebangsaan. Kalau dilihat tahun politik 2024 mengerikan. Indonesia ke depan akan diperhadapkan dengan suatu pilihan. Selamat atau tidak selamat. Penentuan pemimpin akan menentukan ke depan. Semoga satu hari kita bisa mendengarkan paparan itu. Yuk, tetap jalanin apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Saya berkata firman ini untuk diri saya, dan saya berkata ini juga buat kita semua. Mari kita sama-sama tidak kasih peluang jadi lemah. Ya, biasanya orang dulu jemaat mau Natal makin banyak, makin ramai, semangat. Tapi semangat kita sekarang kita ukur dibanding dulu. Kenapa ya terjadi merosot? Ayo antusias. Walaupun kita tidak berharap cuma jadi Kristen nafas, ya, cuma Natal doang. Tetapi kita terus dalam setiap waktu tetap tidak menjadi lemah, tapi tetap kuat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati, mari kita bangkit diri.